Nah, ini video saya bikin, saya rangkum alur cerita Call of Duty Modern Warfare 1, 2, dan 3. Dimulai dari Modern Warfare 1. Ceritanya bermulai pada tahun 2011 saat sebuah grup ultranasionalis atau kelompok radikal di Rusia terlibat perang sipil dengan pemerintah Rusia. Nah, supaya Amerika nggak ikut campur, mereka bikin pengalihan isu deh tuh. Imron Zakayev, salah satu anggota grup radikal itu, membiayai Khaled al-Assad untuk melakukan kudeta di Timur Tengah. Nah, sementara itu di tempat lainnya, Sersan John McTavish atau SOAP bergabung dengan tim Bravo dari pasukan khusus Inggris SAS atau Special Air Service. SOAP bersama anggota tim Bravo lainnya, Letnan Gas dan Kapten Price, berangkat menuju Selat Bering untuk menciduk sebuah kapal kargo yang diduga membawa senjata nuklir. Dan benar, ketemulah sebuah paket nuklir yang ada tulisan-tulisan Arab di boxnya itu. Mereka juga nemu data pemilik senjata nuklir itu, tertulis bahwa itu milik Khaled al-Assad. Mereka pun diserang oleh pesawat tempur musuh. Nyaris mati sih, tapi berhasil kabur pastinya. Di tempat lainnya, Al-Assad membunuh salah satu presiden negara Timur Tengah, Yasir Al-Fulani, dengan cara eksekusi di depan TV nasional secara langsung dibunuhnya. Wow, sadis! Setelah itu, SOAP, Gas, dan Price bersama orang-orang loyalis Rusia yang dipimpin oleh Sersan Kamarov pergi ke pegunungan Kaukasus untuk menyelamatkan Nikolai yang sudah memberikan info tentang kapal kargo yang membawa nuklir tadi. Lalu, karena ada kabar eksekusi Presiden Al-Fulani yang dibunuh Al-Assad, Amerika memutuskan untuk mengirimkan pasukan marinirnya ke Timur Tengah untuk mencari Al-Assad. Pasukan Amerika mencari Al-Assad ke sebuah gedung stasiun TV karena diduga Al-Assad ada di situ menyiarkan propaganda secara langsung. Tapi ternyata tidak ditemukan karena tayangan itu ternyata hanya rekaman yang diputar. Di tempat lain, tim Bravo berhasil menemukan dan menyelamatkan informan Rusianya yang bernama Nikolai. Tapi saat hendak pergi, helikopter tim Bravo ditembak jatuh oleh rudal. Tapi akhirnya tim Bravo berhasil mencapai ke helikopter penjemputan kedua dengan dibantu oleh gunship dari udara. Wildfire, we're moving towards the helicopters now. Thanks for the assist. Bravo 6 out. Crew, VIP is secure and in custody. Good job, everyone. Roger that. Returning to base. Kembali ke konflik di Timur Tengah, pasukan First Recon Amerika menggunakan tank yang terbengkalai untuk mencari Al-Assad yang diduga kabur ke pusat kota. Di situ mereka dapat info kalau ada senjata nuklir yang aktif di daerah itu. Saat mereka ingin pergi, helikopter buat dukungan udara ditembak jatuh. Akhirnya mereka kembali untuk menyelamatkannya. Ini misinya kayak di film Black Hawk Down gitu guys, kalau kalian pernah nonton film perang Black Hawk Down. Ya, berhasil sih ditolong, tapi naasnya mereka semua terlambat untuk pergi karena nuklir keburu diledakin. Dan akhirnya membunuh semua pasukan yang ada di area nuklir itu. Everyone hang on! Nah, informan Rusia itu, si Nikolai, kasih info tentang tempat persembunyian Al-Assad di Azerbaijan. Pasukan SAS langsung ke sana dan ketemu deh tuh si Al-Assad. Pas diinterogasi sama Kapten Price, Al-Assad ngakunya itu nuklir bukan punya dia, tapi punyanya si Zakayev. Langsung deh tuh si Al-Assad dibunuh sama Kapten Price. Dan dari situ kita tahu ternyata dulu si Price pernah ditugasin sama rekannya Macmillan untuk membunuh Zakayev. Tapi gagal dan cuma bisa bikin tangan Zakayev putus. Cuma si Price mengiranya si Zakayev tuh udah mati. It's now or never. Target down. I think you blew off his arm. Shock and blood loss will take care of the rest.
Habis itu mereka kabur deh tuh karena dicari pasukan Zakaev. Tapi Macmillan terluka di kaki. Jadi Price harus lebih ekstra usaha pas kabur karena sambil nolongin Macmillan. Dari sini pasukan SAS dan marinir Amerika dan juga dibantu loyalis Rusia bekerja sama buat mencari Viktor, anaknya Zakaev. Dengan harapan si Viktor bisa ngasih tahu keberadaan bapaknya. Setelah dikejar-kejar, terpojoklah si Viktor di atas gedung. Tapi dia lebih memilih bunuh diri daripada ditangkap oleh Price dan kawan-kawannya. Zakaev marah tahu anaknya tewas, terus dia ngancem bakal tembakin nuklir ke Amerika. Price bareng tim yang beranggotakan dari gabungan militer Amerika Serikat dan Inggris langsung meluncur untuk mencegahnya. Saat menggerbek tempat senjata nuklir itu, tim ngelihat ada 2 nuklir yang udah diluncurkan menuju Amerika. Langsunglah mereka menyerbu masuk ke ruang kontrolnya, terus ngebatalin peluncuran nuklirnya dan nuklirnya pun meledak di udara. Dari situ timnya kabur dan terjadilah adegan kejar-kejaran naik mobil. Sampai pada sebuah jembatan mereka dihadang karena ada ledakan membuat semua orang berjatuhan dan tidak sadar. Yang sadar cuma si Griggs doang. Si Griggs coba nyelamatin Soap tapi ditembak sama pengawalnya Zakaev. Si Gas juga tewas dibunuh tuh di situ. Price yang masih geletakan langsung ngelempar pistol ke Soap. Akhirnya ketembak deh tuh si Zakaev dan tentaranya. Gak lama Kamarov dan loyalis Rusia datang, terus ngebawa Soap dan Price ke tempat aman. Dari situ media nutup-nutupin dengan ngarang cerita kalau senjata nuklir itu cuma sedang uji coba. Lalu sekarang kita pindah ke Modern Warfare 2. 5 tahun kemudian, grup ultranasionalis berhasil mengambil alih Rusia dan Zakaev dianggap sebagai pahlawan di situ. Salah satu mantan letnannya Zakaev yang bernama Vladimir Makarov mulai tuh gencar melakukan aksi teror di wilayah Eropa. Seorang tentara Amerika dari Kesatuan Ranger, dia bernama Joseph Allen. Nah, dia ditunjuk sama komandan pasukan Task Force 141, General Shepard, karena dianggap berprestasi. Nah, si Allen ini disuruh gabung jadi anggota CIA dan nyamar jadi anak buahnya Makarov. Sementara itu, tim SAS mengirimkan Soap yang udah menjadi kapten dan rekannya Roach untuk mengambil sebuah modul persenjataan dari satelit yang jatuh. Nah, satelit itu ada di sebuah pangkalan udara milik Rusia. Setelah berhasil dapat, mereka ketahuan tuh, terus dikejar, tapi akhirnya berhasil kabur dengan motor ski. Di tempat lain, Allen yang menyamar jadi anak buahnya Makarov merasa udah berhasil mendapatkan kepercayaan Makarov. Dia pun diajak untuk membantai warga sipil di Bandara Moskow. Makarov nyuruh timnya buat ngomong pakai bahasa Inggris. Senjata yang dipakai juga senjata NATO, aliansinya Amerika. Supaya orang Rusia percaya kalau serangan ini dilakukan oleh orang Amerika. Dan supaya lebih meyakinkan lagi, Makarov nembak Allen yang berkebangsaan Amerika. Jadi ternyata selama ini si Makarov udah tahu kalau Allen ini anggota CIA. Gara-gara ini Rusia membalas dendam dengan serangan mendadak ke Amerika Serikat. Dan terjadilah Perang Dunia Ketiga. Pasukan Army Ranger, Sersan Poli, Kopral dan pengganti Allen, James Ramirez, ditugaskan untuk mempertahankan kota Washington. Pasukan 141 langsung mendapat misi untuk mengejar Makarov dan menuju ke Rio de Janeiro untuk menangkap kaki tangan Makarov, Alejandro Rojas. Dari situ Rojas ngasih tahu kalau Makarov punya musuh besar, tapi sekarang orang itu lagi ditahan oleh Rusia. Tahanan itu hanya diberi kode yaitu tahanan 627. Tim 141 kekurangan support dan transport karena penyerangan Rusia ke Amerika. Tapi akhirnya mereka berhasil ditolong oleh Soap dan informan Rusianya itu, si Nikolai. Soap beranggapan kalau musuh besar Makarov, si tahanan 627 itu berhasil dibebaskan, maka Makarov bakal mencarinya. Akhirnya tim 141 nyerbu deh tuh penjara Gulag buat ngebebasin tahanan nomor 627. Siapakah tahanan nomor 627 ini? Ya, nggak lain dan nggak bukan adalah Captain Price. Dia ditangkap saat penyerbuan ke markas ultranasionalis dengan kode operasi Kingfish.
itu operasi 3 tahun yang lalu. Nah, misi itu terjadi antara Call of Duty Modern Warfare 1 dan 2. Kaburlah mereka semua dari Gulag, dan Price janji bakal bantu tim 141 buat nemuin Makarov. Price beranggapan harus melakukan sesuatu yang ekstrim supaya menghentikan serangan Rusia ke Amerika. Price meyakinkan tim 141 untuk menyerbu sebuah pangkalan kapal selam milik Rusia. Terus dari situ dia ngebajak kapal selam nuklir dan menembakkan sebuah misil ke arah Washington. Tapi dia setting untuk meledak di udara. Karena ledakan itu membuat gelombang elektromagnetik, jadi semua perangkat elektronik rusak. Sampai-sampai satelit komunikasi pun rusak. Serangan Rusia pun terhambat karena masalah ini. Di Washington, Sersan Foley dapat kabar kalau Angkatan Udara pengen ngebom rata Washington karena dianggap sudah dikuasai Rusia. Tim Ranger berjuang mati-matian supaya bisa ke Gedung Putih dan menyalakan suar hijau tepat waktu di atas Gedung Putih saat pesawat pembom datang. Dari situ Angkatan Udara tahu kalau Washington masih dalam genggaman Amerika. Sementara itu, tim 141 dapat info 2 lokasi kemungkinan di mana Makarov berada. Akhirnya tim dibagi 2 untuk mencari kedua lokasi itu. Sop dan Price pergi ke tempat rongsokan pesawat di Afghanistan, sementara Roach dan Ghost pergi ke rumah persembunyian di pegunungan Kaukasus. Rumah persembunyian itu ternyata jebakan. Tapi Roach dan Ghost berhasil menembus rumah itu dan dapat informasi penting tentang semua rencana Makarov. Jenderal Shepard datang untuk menjemput Ghost dan Roach, tapi malah mengkhianati mereka. You have the DSM. We got it, sir. Good. That's one less loose end. Alasannya karena Shepard ingin jadi pahlawan sendirian dan dipuji oleh rakyat Amerika. Price dan Sop juga berhasil menghindari sergapan dari pasukan yang dikirim Shepard dan pasukan ultranasionalis, yang akhirnya mereka saling bertempur. Price dan Sop dapat kontak dari Makarov. Dia ngasih tahu keberadaan Jenderal Shepard. Sop dan Price sepakat untuk ke Afghanistan untuk mencari dan membunuh Shepard meskipun nyawa mereka taruhannya. Mereka berhasil menemukan Shepard di markas persembunyiannya. Tapi Shepard mencoba untuk kabur dengan perahu. Dikejarlah tuh oleh Sop dan Price. Sampai helikopter yang dipakai buat Shepard kabur pun ditembak jatuh. Tapi pengejaran ini membuat mereka berdua jatuh dari air terjun yang tinggi. Begitu sadar, Sop langsung nyari Shepard dan mau dibunuh pakai pisau. Tapi sayangnya malah diputar balik. Sop yang ditusuk oleh Shepard. Saat si Sop mau ditembak sama Shepard, Price datang. Berantemlah Shepard sama Price. Nah, pisau yang ditusukin ke Sop dipakai Sop buat ngelempar ke arah Shepard. Kena deh tuh matanya. Mati deh si Shepard. Gak lama datanglah Nikolai ngejemput. Price udah peringatin Nikolai kalau dia sama Sop abis bunuh seorang jenderal tentara Amerika. Jadi kalau Nikolai membantu, dia ikutan menjadi buronan internasional. Tapi Nikolai nggak peduli ya, dia malah ngajak ke sebuah tempat persembunyian yang aman. Di situ COD Modern Warfare 2 berakhir dan sekarang masuk ke Modern Warfare 3. Perang Dunia 3 berlanjut. Pasukan Delta Amerika ditugasin buat ngebajak kapal selam Rusia. Rencananya kapal selam itu dibuat meluncurkan rudal ke kapal perang Rusia lainnya supaya hancur armada perang Rusia di situ. Di tempat lain, Nikolai tiba di sebuah tempat persembunyian di India. Di situ ada Sop dan Price.
Teman-temannya pas lagi sibuk nyembuhin Soap, tiba-tiba diserang pasukannya Makarov. Yuri, salah satu prajurit terbaiknya Nikolai, ngebantu nyelamatin Soap yang lagi sakit buat kabur dari situ. Pasukan 141 di sini posisinya lagi sembunyi karena jadi buronan internasional gara-gara ngebunuh Shepard. 2 bulan kemudian, Presiden Rusia Boris Forshevsky ingin mengadakan pertemuan untuk damai dengan Amerika. Tapi rencana ini digagalin sama Makarov. Dia ngebajak kapal Presiden Boris. Makarov menahan presiden dan berencana nyulik anak presiden buat ancaman supaya Presiden Rusia mau ngasih kode senjata nuklir milik Rusia. Sementara itu, Soap yang udah pulih bersama Yuri dan Price melacak pembelian senjata Makarov di Sierra Leone, Afrika. Tapi mereka gagal mencegah pengiriman senjata itu. Sampai senjata itu berhasil disebar ke beberapa kota di Eropa, antara lain Paris, Berlin, dan London. Dan ternyata itu adalah bom kimia. Bom itu berhasil diledakkan dan banyak membunuh orang-orang sipil. Pasukan Rusia menggunakan ini sebagai celah buat menjajah negara-negara Eropa itu. Tim Delta pun dikirim ke Hamburg buat nyelamatin wakil presiden Amerika yang sedang berada di situ. Setelah itu mereka dapat info dari Price yang berhasil membuat seorang jenderal pemberontak bicara soal senjata kimia itu. Info itu adalah tentang pembuat bom asal Rusia yang bernama Falk yang sedang berada di Paris. Tim Delta langsung menangkap Falk dan kabur dari Paris yang porak-poranda sampai menara Eiffel pun hancur. Didapatkanlah info keberadaan Makarov. Kata dia, si Makarov sedang berada di Hotel Lustig di Praha. Tim Delta langsung kasih tahu Price dan tim 141 pun menyerbu tempat itu. Di situ mereka dibantu juga oleh Kamarov yang memimpin pasukan pertahanan rakyat. Rencana tidak berjalan baik. Kamarov pun ditawan oleh Makarov dan di badannya dipasang bom buat jebakan kalau ada yang mau nolong. Price nyaris mati karena bomnya meledak dan membunuh Kamarov. Makarov juga kasih tahu kalau dia dekat sama Yuri dan tahu posisi sniping Soap dan Yuri. Tempat itu juga udah dipasangin bom ternyata dan diledakin. Soap ngedorong Yuri supaya nggak kena ledakan. Mereka berdua pun jatuh. Karena jatuh dan tertimpa puing, luka tusuk Soap yang dulu dikasih Shepard kebuka lagi. Price datang dan menolong mereka berdua. Yuri berusaha menggotong Soap, sementara Price ngamanin jalur. Soap yang sekarat coba kasih tahu ke Price soal kedekatan Yuri dan Makarov. Akhirnya Soap tewas akibat kehabisan darah. Price ngambil buku catatan Soap, terus ngehajar Yuri. Dia nanyain apa sebenarnya hubungan Yuri sama Makarov. Nah, si Yuri cerita kalau dulu dia mantan rekannya Makarov. Waktu bom nuklir meledak di Timur Tengah pun Yuri ada di sebelah Makarov. Dari situ Yuri udah menganggap ini keterlaluan dan mulai melawan Makarov. Yuri pun sempat berusaha mencegah Makarov ngebantai orang sipil di bandara Moskow. Tapi dia ketahuan sama Makarov terus ditembak di tempat. Si Price yakin kalau Yuri jujur dan tujuan mereka sama. Dan akhirnya mereka berdua menyerbu kastil Makarov di Praha. Di situ mereka dapat lokasi di mana Presiden Rusia ditahan dan dikasih tahu deh tuh ke tim Delta info soal lokasi Presiden Rusia. Tim Delta berhasil menyelamatkan Presiden Rusia dan anaknya sebelum kode nuklir dibocorkan ke Makarov. Beberapa anggota tim Delta mengorbankan diri supaya Presiden Rusia berhasil dibawa pergi dari situ. Hasilnya Amerika dan Rusia pun sepakat berdamai dan Perang Dunia III pun selesai. 3 bulan kemudian, Price dan Yuri berhasil mendapatkan posisi Makarov. Dia berada di sebuah hotel di daerah
semenanjung Arab. Mereka berdua menyerbu dengan kostum Juggernaut anti peluru dan sampai menemukan si Makarov. Makarov kabur ke atas dan mencoba lari dengan helikopter. Ada helikopter bersenjata lain yang coba menyerang Price dan Yuri sampai atap hotel itu pun hancur dan Yuri tertusuk besi bangunan di situ. Yuri nyuruh Price buat tinggalin dia dan kejar Makarov. Makarov berhasil naik ke helikopternya, tapi Price juga berhasil loncat ke helikopter itu dan membunuh pilotnya. Akhirnya helikopternya pun jatuh ke atas hotel itu tadi. Makarov dan Price ikut jatuh, tapi mereka berdua masih selamat. Mereka berdua berusaha dulu-duluan meraih pistol yang tergeletak. Cuma akhirnya si Makarov yang dapet. Saat Makarov mau nembak Price, Yuri datang dan nembak Makarov di bahunya. Makarov balas menembak ke Yuri dan Yuri pun tewas. Price memanfaatkan kesempatan ini buat ngajar dan ngelilit Makarov pakai kabel baja, terus pecahin kaca yang dipijaknya. Makarov pun akhirnya tewas tergantung. Price jatuh ke lantai di bawahnya tapi masih selamat. Dengan santainya dia ngeliatin mayat Makarov yang tergantung sambil menghisap cerutuk kesayangannya. Dia kayaknya puas banget karena dendamnya sudah terbalaskan. Dari kejauhan terdengar suara sirene polisi yang datang ke TKP. Bagaimanakah nasib Price? Apakah dia nanti ditahan atau bagaimana? Oke teman-teman, jadi segini dulu videonya dan aku ini dulu dan sampai jumpa lagi. Bye.